Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita memasuki hadis yang ke-38. Begitu ya? Silakan dibuka hadisnya yang ke-38 dan mari kita baca bersama-sama. Yuk, bismillah kita baca ya, Bu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wala in ista'adani la u'idannah rawahul Bukhari. Baik, jadi akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang ke-38 ini, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian di sini Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha ta'ala qala. Yuk, kemarin kita sudah belajar kalau dalam sebuah hadis ada innallaha qala atau qala Allahu azza wa jal, itu disebut hadis apa? Hadis qudsi. Apa perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi? Maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah, pintar. Kalau hadis nabawi, Masya Allah, ini ibu-ibu ini kayak yang lagi belajar mbak-mbak mahasiswi di universitas. Masya Allah, sudah paham apa itu hadis qudsi, apa itu hadis nabawi. Sekarang satu lagi, apa perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran? Kalau Al-Quran makna dan lafadznya dulu dari Allah. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, kalau Al-Quran bisa dibaca di dalam salat, kalau hadis qudsi tidak bisa dibaca dalam salat. Kemudian ada perbedaan lagi nggak yang saya berikan? Sudah, hanya itu. Kalau Al-Quran satu hurufnya dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan kalau kita baca Al-Quran. Kalau hadis qudsi tidak seperti Al-Quran, dapat pahala tapi tidak sebanyak Al-Quran. Hanya 3 ya Bu? Sampun? Alhamdulillah. Baik, Allah Azza wa Jalla berkata, jadi kalau hadis qudsi bukan berfirman tapi berkata. Apa yang dikatakan? Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi seorang waliku. Dan walinya Allah itu, ibu-ibu, sebelum kita berbicara siapa walinya Allah, maka saya akan jelaskan bahwa wali itu ada 2. Ada walinya Allah, ada walinya syaitan. Wali itu ada 2, ada walinya Allah, ada walinya syaitan. Dan walinya Allah dibagi menjadi 2 lagi. Siapa? Yang pertama, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kewajiban. Yang kedua adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah atau an-nawafil.
Apa pengertian wali-walinya Allah? Siapa yang disebut dengan wali Allah? Disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam karya Imamul Hafidh Abdurrahman bin Syihabuddin Abu Abdurrahman. Di sini Ibnu Rajab mengatakan bahwa walinya Allah itu humul ladzina yataqarrabuna ilaihi bima yuqarribuhum min. Orang-orang yang mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut walinya Allah. Jadi orang-orang yang rajin, taat, patuh kepada Allah itu sudah disebut dengan walinya Allah. Jadi kita tahu ibu-ibu, kalau ada seseorang yang dia dekat dengan Allah, salatnya rajin, salat wajibnya ia tunaikan, ibadah puasanya di bulan Ramadan ia tunaikan, zakatnya ditunaikan, hajinya ditunaikan, tauhidnya dipelihara, maka ini disebut dengan wali Allah. Ya, jadi walinya Allah itu adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Yang pertama tadi dengan kewajiban-kewajibannya, dan mereka termasuk dari ashabul yamin. Jadi ada walinya Allah itu yang mana mereka man taqarrab ilaihi bi ada'il faraid. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan al-faraid. Faraid itu jamak dari faridah. Apa itu faridah? Wajib, sesuatu yang wajib. Jadi dia belum mengerjakan yang sunnah tapi mengerjakan yang wajib. Dan mereka akan memperoleh derajatnya ashabul yamin. Ashabul yamin. Kalau ditanya amalan apa yang paling afdal, maka terkadang Rasulullah SAW menjawab amalan yang Allah telah perintahkan. Artinya yang telah Allah fardukan, baik itu salat, zakat maupun puasa. Maka ini adalah amalan yang paling baik. Maka dari itu subhanallah ada orang-orang dari sekelompok wanita muslimah yang kelak besok teman-teman lihat akan Allah masukkan derajatnya sampai derajat dia memasuki surganya Allah Azza wa Jalla dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Kan syaratnya hanya 4 nih. Yang pertama mengerjakan salat wajib, ya kan? Puasa wajib, taat kepada suami yang wajib, menjaga diri adalah sebuah kewajiban. Berarti nggak ada yang sunnah kan Bu? Di sini wajib semua. Seorang wanita muslimah kalau menjaga 4 perkara yang wajib ini, maka dia disebut dengan walinya Allah, dan ia kelak diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu manapun yang ia kehendaki. Allahu Akbar. Maka dari itu banyak para ulama yang menyebutkan, termasuk Umar bin Khattab, beliau menyebutkan, kata beliau, afdalul a'mal ada maftaradallahu bih, bahwa sebaik-baik amalan adalah amalan-amalan yang wajib. Ya, ini dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Afdalul a'mali ada'u maftaradallah, kata Umar. Umar mengatakan bahwa amalan yang afdal itu yang paling utama adalah ketika seorang hamba mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Yang pertama, definisi amal yang paling utama yang telah dikatakan oleh Umar bin Khattab. Yang kedua, kata Umar, yang paling utama dari amalan seorang hamba adalah wal wara' amma harramallah. Hamba ini menjauhkan diri dari apa-apa yang telah Allah haramkan, telah Allah larang. Maka ini juga yang paling utama. Misal contoh, ada seorang hamba dia mengerjakan salat wajib, maka ini yang paling utama. Ada seorang hamba ibu-ibu, ia menjauhi yang namanya misalnya minum minuman keras, dan ini pun termasuk adalah yang utama. Wasidqun niyati fima indallah. Poin yang ketiga, kata Umar, amalan yang utama adalah ketika seorang hamba subhanallah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya benar-benar ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan sebaik-baik amalan. Yuk kita cek masing-masing, apakah kita sudah benar-benar jujur iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah benar kita mengerjakan sesuatu hanya ingin mendapatkan ridha Allah, atau kita sebaliknya? Kalaulah ada terselip sebuah niat yang bukan karena Allah, maka masih ada waktu untuk membenahi diri, untuk tajdidun niyah, memperbaiki niat kita masing-masing. Masya Allah. Baik, kemudian dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu Bu, cucunya Umar. Subhanallah. Cucunya Umar namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, dan subhanallah Bu, orang Arab itu senang
seneng banget namain anak-anak mereka dengan nama mbah buyutnya, dengan nama kakeknya. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika beliau mengatakan dalam sebuah khutbah beliau, kata beliau, afdalul ibadah adaul faraid wajtinabul maharim, bahwa sebaik-baik ibadah adalah ketika seseorang mengerjakan sesuatu yang wajib dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini termasuk dari sebaik-baik ibadah. Maka amal salih yang fardu itu Bu, itu bertingkat-tingkat, levelnya bertingkat-tingkat. Terkadang ada amalan wajib yang dia berkaitan dengan zaman, ada yang tidak. Contoh apa Bu? Kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita yang berkaitan dengan zaman dan yang tidak berkaitan dengan zaman. Contohnya apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah amalan wajib yang berkaitan dengan sebuah waktu, yaitu di bulan Ramadan. Dan juga apa? Haji ke Baitullah. Itu termasuk amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang mampu di bulan-bulan haji saja. Jadi enggak sah hajinya kalau dilakukan misalnya di bulan-bulan selain haji. Jadi jangan sampai ibu-ibu nanti barangkali sekarang saja sudah ada wacana, ada orang-orang ya di negeri kita yang tercinta ini mengusulkan agar hajinya enggak berdesak-desakan, katanya hajinya di luar bulan haji. Itu kira-kira diterima apa mboten? Mboten. Karena yang namanya haji itu waktunya sudah jelas. Kemudian apalagi yang wajib? Haji, puasa itu berkaitan dengan waktu, dengan zaman. Kemudian apalagi zakat, ya kan? Zakat juga sama, berkaitan dengan zaman, dengan waktu. Kapan seseorang mengeluarkan zakat fitrah? Paling akhir sebelum imam berkhutbah di hari Idul Fitri. Dan bagi yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat mal, syaratnya apabila dia sudah mencapai haul. Haul itu apa? Haul itu adalah batasan waktu 1 tahun. Nah, ini penting nih Bu. Ibu kalau mau zakat mal itu harus paham ilmunya dulu. Apa ilmunya? 1, hartanya sudah mencapai nisab. Ya, nisabnya harta dalam sebuah hal yang perlu dizakati itu ada batasannya. Kedua, haulnya sudah sampai 1 tahun. Penting bagi kita ibu-ibu yang mungkin ibu-ibu kan sekarang tuh lagi ngetren apa sih, investasi emas gitu ya, emas batangan gitu. Alhamdulillah investasinya emas batangan pula, kan nggak mungkin dibawa kemana-mana. Saya pernah melihat ada perempuan ya, bukan di Yogyakarta, di luar Yogyakarta, itu yang seneng banget beli perhiasan sampai keroncongan, sampai gelangnya dipakai semua. Allahu Akbar, itu ada. Maka jangan lupa tuh, kalau yang perhiasan nggak ada zakatnya. Kalau yang dipakai selama itu dipakai Bu, nggak ada zakatnya. Mau yang dipakainya sekilo, monggo. Loh, yang penting dipakai. Ya, jadi gemobrong gitu apa, semua dipakai. Kalau dia pakai tidak ada zakatnya. Tapi kalau disimpan, ya disimpan, itu yang baru ada zakatnya. Nah, pesan saya ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya simpanan emas ya, dan itu ditulis kapan ibu-ibu memilikinya, investnya tuh kapan, sehingga nanti bisa dilihat oh sudah mencapai haul atau belum. Kan kadang kita asal nyimpen aja gitu ya. Dan ketahuilah wahai ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya setiap harta benda yang disimpan oleh kita maka itu perlu dikeluarkan zakatnya. Ya, termasuk zakat mal. Nah, tadi mana yang disebut dengan amal soleh yang dia berkaitan dengan waktu? Bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan, zakat, haji. Tinggal sisa apa itu? Kalau rukun Islam, sisa syahadat sama salat, ya kan? Nah, maka sholat itu ada waktunya, tapi waktunya panjang. Ya, para ulama mengatakan berarti yang perlu kita prioritaskan dalam hal ini adalah perkara ibadah sholat, karena kita setiap hari menjumpainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Alaq, wasjud waqtarib, bersujudlah dan dekatkanlah kalian kepadaku di waktu sujud. Ini menunjukkan bahwa ibadah salat adalah ibadah yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahkan Rasulullah SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Subhanallah, seorang hamba Bu yang paling
dekat dengan Allah waktunya adalah ketika ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membedakan antara orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tingkatannya begini: muslim, mukmin, muhsin. Muslim itu setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam disebut dengan muslim, walaupun dia nggak sholat. Bukan nggak sholat ya, walaupun dia sholatnya bolong-bolong. Kalau dia nggak sholat, para ulama ada juga yang mengatakan bahwa dia telah keluar dari Islam karena dia tahu bahwa sholat itu wajib tapi dia meninggalkannya dengan disengaja. Kan ada orang bolong-bolong sholatnya, maka ini disebut dengan muslim. Tapi kalau orang yang dia benar-benar mukmin, beriman, dia akan menjaga sholatnya. Baru kemudian yang ketiga adalah muhsin, orang-orang yang sholatnya itu khusyuk, orang-orang yang kalau sholat seakan-akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bu, perkara sholat ini ada A dan B sholat bareng nih di masjid, misalnya di Masjid Mutiin ini. Sholat bareng, takbiratul ihram bareng, salam bareng. Tapi dari dua orang ini ketika keluar dari sholat, assalamualaikum warahmatullah, ini nilainya beda-beda. Yang A dan yang B gak sama. Apa yang membedakan? Kekhusyuan masing-masing, fokusnya masing-masing. Allahu Akbar. Saya sering mengatakan kepada anak saya, nak, kalau kamu sholat itu kamu seakan-akan sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil aja, Bu, kalau ada ujian praktek sholat gitu ya, kalau di sekolah kan, Umi besok, Ibu saya besok mau ujian praktek sholat, kira-kira ibunya tuh melatih belum? Sebelumnya tuh sehari sebelumnya, sini nak latihan dulu sama bunda gitu ya, biar nilainya bagus. Nilai yang kita harapkan hanya nilai di hadapan manusia, padahal nilai sejati adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ini penting nasihat untuk diri saya dan teman-teman. Apakah kita selama ini salat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ternyata kita hanya mendapatkan sedikit saja dari salat kita? Karena subhanallah, terkadang dalam salat kita adanya dunia di dalam salat kita. Ibu habis belanja uang 100.000 keluarin, salat Allahu Akbar, tadi kemana ya uang 100.000? Itu namanya ketika salat mencuri salat, ya keinget dunianya. Jadi subhanallah, bahkan coba cek masing-masing. Kalau sampai kita lagi salat berjamaah nih, Bu, terus udah salam kita lupa, tadi imam baca surat apa ya? Wah, itu termasuk ini tanda-tanda tadi kita salat kemana hati kita. Badannya ada di Masjid Mutiin, hatinya nggak ada. Padahal yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu seberapa khusyuknya kita di dalam salat. Maka minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kelezatan dalam salat, ya Allah berikanlah kenikmatan dalam salat. Orang yang sudah merasakan nikmatnya salat itu, kata Rasulullah SAW, maka ia tidak akan terasa, dia sudah tidak lagi terasa kalau di atasnya itu ada burung gitu ya. Masya Allah, itu luar biasa. Dalam keadaan seperti ini para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka salat. Baik, kemudian berarti yang pertama ini teman-teman adalah derajat ashabul yamin, orang-orang yang mendapatkan ashabul yamin, yang mendekatkan diri dengan kewajiban-kewajiban. Yang kedua siapa? Wali Allah. Wali Allah adalah orang-orang yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang wajib ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Pernah saya berikan apa sinonim sunnah, ibu-ibu? Kalau disebutkan sunnah ada lagi apa sinonimnya? Ayo dicari. Sunnah, terus apa lagi? Mustahab, terus apa lagi? Tatawwu'. Kemudian yang keempat nawafil atau nafilatun, sama saja. Nafilah itu mufrad, nawafil itu jamak. Dan yang terakhir adalah sunnah. Nah, kelima hal ini adalah sinonim ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengerjakan ibadah tersebut, maka ia akan mendapatkan pahala, dan barang siapa yang meninggalkannya maka tidak berdosa. Ya, Masya Allah. Jadi ada orang-orang subhanallah yang diberikan taufik oleh Allah, petunjuk oleh Allah, diringankan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Tapi ibadah sunnah ini, Bu, gak bisa kita lakukan kalau belum dapat petunjuk dari Allah. Sekuat apapun kita, ibu-ibu mau sholat malam, itu ibadah sunnah, bukan? Ibadah sunnah. Sudah pasang alarm berbunyi, ibu-ibu bangun, tapi ibu-ibu belum dapat pertolongan dari Allah. Yang ada apa, Bu? Dilihat jamnya, oh jam 3, dimatikan alarmnya, tidur kembali. Kira-kira ada nggak makhluk Allah yang seperti ini? Ada.
Malah banyak. Berarti ibadah sunnah itu ibu-ibu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta nih kepada Allah. Apa doa-doa kita? Di antara doanya nih Bu, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Saya ulangi ya, pelan-pelan. Allahumma, ya ibu-ibu baca, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Yang penting diamalkan. Yuqarribuni ila hubbik. Saya ulangi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni, pakai qaf, yuqarribuni ila hubbika. Sampun napa dereng? Pun napa ulangi? Sekali lagi nggih, mboten napa-napa. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Sampun apa dereng? Kon. Sekarang artinya, jadi kalau kita berdoa tuh Bu, ya berdoanya tadi pakai bahasa Arab, tapi kita juga harus paham artinya. Akan lebih membantu kita lebih khusyuk, ya. Allahumma ya Allah. Nah, insya Allah sudah paham ya. Allahumma itu apa? Ya Allah. Pintar ibu-ibu ya. Masya Allah. Ini as'aluka, hamba memohon. Ini as'aluka itu hamba memohon. Hubbaka. Apa hubbaka? Ibu-ibu saya tanya hubbaka langsung menuju ke hati. Cinta, cinta. Ya boleh. Hamba memohon cintamu, ya. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Subhanallah. Terakhir, wa hubba amalin, dan cinta kepada amal-amal yuqarribuni, yang bisa mendekatkan diriku apa? Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, untuk mencintaimu. Ya, saya ulangi lagi. Ya Allah, hamba memohon cinta darimu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan juga cinta amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri dengan cintamu. Jadi hari ini lagi belajar percintaan, ya. Baik. Nah, ibu-ibu, di antara amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, selain dari yang wajib agar Allah mencintai kita, adalah kita mengerjakan ibadah sunnah, ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah yang sifatnya mustahabun, tatawwu'. Nah, itu semuanya adalah ibadah-ibadah sunnah, agar Allah memberikan kepada kita rasa cintanya. Subhanallah. Dan ibadah-ibadah sunnah ini teman-teman tidak bisa kita ketahui kecuali dengan ilmu. Nah, ini kan penting juga ya. Akhirnya kan subhanallah, kita harus banyak duduk di majelis ilmu. Allahu Akbar. Nih Bu, Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Malik, termasuk Imam Abu Hanifah, mereka itu adalah sosok-sosok yang sangat mencintai sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Saya dan panjenengan semuanya sama. Kita itu satu jalan, pengikutnya Imam Syafi'i. Kalau kita berkata bahwa kita itu adalah pengikutnya Imam Syafi'i, ketahuilah Imam Syafi'i pernah berkata, jikalau ada perkataanku yang tidak baik, kata Imam Syafi'i, maka segera merujuk kepada hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW.
Dari sini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu mencintai perkara-perkara yang sunnah. Subhanallah. Dan orang-orang yang berilmu, yang mengetahui perkara-perkara sunnah, ingat ya Bu, ia akan benar-benar menggunakan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh hal yang sepele. Bu, kalau masuk kamar mandi, itu mendahulukan kaki nopo? Sepakat? Sekarang ibu-ibu tadi pagi sebelum kesini masuk kamar mandi diinget-inget kaki kanan dulu napa kaki kiri dulu? Yakin? Baik. Oh, anak yang ngajarin. Masya Allah. Lihat Bu, kalau anak ngajarin kebaikan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah wahai Rabbku, Engkau telah memberikan anakku qurrata, karena anaknya beliau qurrata ya. Penyejuk mata untukku. Subhanallah. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita anak-anak yang salih dan salihah. Amin. Allahumma amin. Sekarang pertanyaannya harus jawab. Ibu-ibu tahu ya kalau ke kamar mandi itu kiri. Orang yang terbiasa masuk kamar mandi kiri, mohon maaf sekali, dalam keadaan apapun sekebelet-beletnya, ya, itu mesti otomatis kiri dulu. Allahu Akbar. Dan setiap kali ibu-ibu masuk kamar mandi dengan kaki kiri dapat pahala. Sekarang dijawab dengan jujur. Tadi masuk masjid kaki kanan apa kaki kiri dulu? Yakin? Jadi tadi habis melepas sandal atau sepatu masing-masing nih, ada nggak grek gitu dalam hati, ya Allah ini masjid gitu ya. Terus kaki kanan. Kalau ibu-ibu masuk ke masjid kaki kanan sudah dapat pahala lagi. Dari mana ibu-ibu dapat pahala? Karena ibu-ibu tahu sunnahnya adalah kaki kanan terlebih dahulu. Kalau orang nggak punya tahu ilmunya, Bu, masuk masjid asal masuk. Subhanallah. Padahal itu adalah sunnah menggunakan kaki kanan. Jadi luar biasa. Sunnah ini saya punya buku, Bu. Nanti kapan-kapan saya cari di toko buku, itu bukunya bagus. Nanti insya Allah kita jadikan hadiah. Insya Allah. Ada di rumah bahasa Indonesia. Lebih dari 1000 sunnah yang bisa kita lakukan sehari semalam. Allahu Akbar. 1000, lebih dari 1000, Bu. Ibu bangun tidur saja. Coba saya tanya, ibu dari bangun tidur apa yang dilakukan? Baca doa. Doa itu sunnah kan? Orang nggak baca doa dosa nggak? Bangun tidur. Ada yang bangun tidur langsung kamar mandi, ya, lupa baca doa. Tapi kalau baca doa, subhanallah, dapat tuh pahala. Dan orang kalau bangun tidur paham arti makna doa bangun tidur, Bu, kita akan menjadi orang yang lebih bersyukur pada hari ini. Subhanallah. Jadi subhanallah, amal solih itu banyak di hadapan kita, terutama yang ibadah-ibadah sunnah. Ibu-ibu jangan sampai berpikir begini, ya Allah saya tuh menderita banget, kenapa Engkau tidak menolong hamba untuk bisa puasa Senin Kamis? Ya. Padahal, Bu, mungkin ada beberapa hamba Allah yang kalau puasa itu subhanallah ada udurnya, nggak bisa puasa. Ya sudah, jangan fokus ke puasa Senin Kamisnya, cari ibadah sunnah lainnya yang itu ibu mampu melakukannya. Subhanallah. Jadi banyak ibadah-ibadah sunnah lain, Bu, yang mana kita itu bisa melaksanakannya, terutama yang bisa kita lakukan setiap saat. Di antara yang setiap hari, Bu, kita bisa lakukan ini, kalau ada adzan berkumandang. Apa sunnahnya, Bu? Langsung berdoa, mendengarkan dan menjawab adzan, itu sunnahnya. Tapi banyak nggak ibu-ibu kalau lagi, katanya banyak, terutama kaum wanita yang ada adzan berkumandang masih rempong ngobrol. Padahal sunnahnya apa? Dengarkan, jawab apa kata muadzin, dan setelah itu berdoa mustajab. Subhanallah. Jadi subhanallah banyak, Bu, perkara-perkara yang kita itu sering kita jumpai di setiap hari, tapi kita akhirnya melalaikan begitu saja. Padahal itu adalah perkara yang Allah cinta kepadanya. Subhanallah. Nah, sekarang kalau kita fokus terhadap ibadah-ibadah sunnah, maka apa yang akan Allah beri? Lihat, apa yang akan Allah beri? Yang akan Allah beri adalah di sini dikatakan bahwa siapapun yang dia benar-benar melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya,
Dia disebut sebagai walinya Allah. Oh iya, mohon maaf ada kaidah begini. Agar ibu-ibu tahu ya, di beberapa tempat itu terutama di kampung-kampung dulu saya pernah mendengar sebuah kampung di daerah Jawa Barat. Saya tidak menyebutkan kampungnya. Bu Menawi ada orang dari sana. Itu ada satu kampung itu, Bu. Salah seorang yang di sana disebut-sebut sebagai wali. Tetapi ternyata orangnya itu mohon maaf sekali. Mohon maaf, ini saya harus katakan, suka main wanita. Ya, orang kampung tersebut menyebut beliau itu wali. Ya, padahal suka berzina. Ya, subhanallah. Inilah kalau sudah tertutupi petunjuk Allah itu semua akan mengagung-agungkan. Padahal itu bukan walinya Allah. Ini walinya siapa tadi? Walinya syaitan. Jadi ada dua, ada wali Allah, ada wali syaitan. Siapa walinya syaitan? Orang-orang yang dia bermaksiat kepada Allah, tidak takut kepada Allah, menjadikan syaitan adalah sesuatu yang ia taati. Subhanallah. Syaitan ini adalah yang ia taati. Maka ini disebut dengan walinya syaitan. Jadi jangan sampai teman-teman kita itu akhirnya bingung. Mana wali Allah, mana wali syaitan. Kalau dia itu orang yang dekat dengan Allah, mengerjakan perkara-perkara wajib, mengerjakan sunnah-sunnahnya disebut wali Allah. Tapi kalau ia menantang Allah, bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah dia adalah wali syaitan. Baik, setelah kita tahu siapa wali Allah, maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, man adali waliyan, barang siapa yang dia telah memusuhi waliku. Subhanallah. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka faqad adzantuhu bil harbi la haula wala quwata illa billah. Maka Allah akan mengumumkan untuknya peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngerikan, Bu. Subhanallah. Allahu akbar. Jadi kita itu nggak boleh yang namanya memusuhi walinya Allah, ya. Dan yang namanya wali Allah itu tadi sudah tahu ya, Bu. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu mengerjakan kewajiban, mengerjakan ibadah sunnah, sudah ibu-ibu wali Allah. Saya yakin di sini semuanya walinya Allah. Ya, amin. Dan kita tidak boleh memusuhi satu sama lain. Karena kalau kita subhanallah menyakiti kaum muslimin, maka Allah akan mengadakan peperangan. Baik. Kemudian di sini wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in. Subhanallah. Ini penting banget ya, Bu. Allah tuh maha baik banget. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Apa-apa yang aku fardukan kepadanya. Subhanallah. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang dia melihat mana yang wajib, mana yang sunnah. Dan ibu-ibu, kalau kita tahu tingkatan wajib dan sunnah, yang pertama kali kita dahulukan apa? Yakin. Sekarang saya mau tanya Ummu Qurrata. Contoh, Ummu Qurrata nih besok hari Kamis misalnya mau puasa, izin ke bapaknya Qurrata, Pak, saya mau puasa sunnah Kamis malamnya, kan harus izin. Tiba-tiba bapaknya Qurrata bilang, ojo. Ummu Qurrata bilangnya apa? Oh benar nggak puasa, yakin? Alhamdulillah. Mbok Menawi ada seorang istri izin puasa sunnah Senin Kamis, suaminya nggak memperbolehkan, kemudian dianya ngeles bilang ini, Pak, puasa aja koyo nggak boleh. Kadang kan begitu. Subhanallah, padahal yang namanya taat ke suami itu wajib, ibadah sunnah itu, puasa sunnah itu hukumnya sunnah. Sama ya, Bu, begini. Misal, contoh, ini saya contohkan sesuatu yang banyak terjadi kepada kaum wanita. Contoh, ibu-ibu mau salat malam, ya. Sedangkan suami ibu-ibu minta dilayani. Kira-kira kaum wanita ini banyak mana yang diprioritaskan? Yakin? Ya. Alhamdulillah. Kalau kita mengerti berarti kita melayani dulu suami. Jangan sampai kita bilang, eman Pak, ya udah bangun malam koyo nggak sholat malam. Ya, bisa sholat malam setelah melayani suami, mandi kemudian sholat malam. Ya. Dan subhanallah, perkara-perkara ini, Bu, yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum wanita. Ketahuilah, saya berpesan untuk diri saya dan teman-teman, ketika kita itu tidak mau melayani suami, ya tanpa ada udzur syar'i, maka malaikat akan melaknat wanita-wanita yang demikian sampai pagi hari, dan kita tidak mau. Nas'alullahas salama. Baik, contoh lagi, satu lagi, misalnya apa yang dia tuh wajib dan sunnah tapi
Tapi banyak orang akhirnya sunnah dulu yang dilakukan. Misalnya apa? Oke, nah ini contohnya. Suami, Bu, tolong bikinkan kopi teh. Itu kan kewajiban kan? Nanggung Mbah, iki loh nanggung sedikit lagi. Subhanallah, kadang begitu kita ya. Nah itu yang subhanallah, itu PR untuk kita. Masya Allah. Atau misalnya begini, ini ada contoh lagi. Misal contohnya, subhanallah, saya mau tanya. Seorang wanita, kalau dia sudah menikah, mana yang harus didahulukan? Bakti kepada suami atau orang tua? Yakin. Tapi realnya gimana? Abot, ya kan? Kadang ya Allah, bakti ke orang tua juga rasanya pengen bakti. Tapi posisinya dia sudah jadi istri, maka dahulukan suami, baru orang tua. Subhanallah. Dan ini berat, Bu. Ya. Bagi siapapun yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya membutuhkan, suami butuh, orang tua butuh, tapi tetap kita harus mempertahankan bakti ke suami didahulukan. Baik, kemudian di sini teman-teman, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dia mencintai sesuatu yang wajib, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mendekatkan dirinya kepadanya. Subhanallah. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku fardukan kepadanya. Dan seorang hamba yang dia wa ma yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan siapapun dari hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil. Apa itu nawafil? Nawafil itu jamak dari nafilah, perkara-perkara sunnah. Yang kita sudah tahu perkara sunnah tidaklah bisa dilakukan oleh kita kecuali dengan sebuah ilmu. Subhanallah. Dan di sini dijelaskan oleh Ibnu Rajab, teman-teman. Nah, ini penting juga nih. Wa min a'dhami ma yutaqarrabu bihi ila Allah taala minan nawafil kathratu tilawatil Quran. Subhanallah. Ini catat baik-baik. Di sini Ibnu Rajab mengatakan bahwa tidak ada yang lebih mulia, yang lebih agung daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala minan nawafil, dari sebuah perkara nafilah atau yang sunnah, adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, wasima'ihi, mendengarkannya, bitafakkur, dengan mentadabburinya, bertafakur, mentadabburi Al-Quranul Karim. Sebagaimana dikatakan oleh Khabbab bin Al-Ars. Khabbab bin Al-Ars ini adalah seorang sahabi. Apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau mengatakan di rojulin, kepada seorang laki-laki. Beliau mengatakan bahwa tataqarrab ilallahi mastata'ta wa'lam annaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in huwa ahabbu ilaihi min kalami. Subhanallah. Kata Khabbab bin Ars kepada seorang laki-laki, ketahuilah bahwa cara mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Ya, subhanallah. Jadi barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran itu punya 4 hak, ibu-ibu. Perhatikan ini. Dibaca, ditadabburi, diamalkan, dihafal. Sudah? Dibaca pastinya dengan tajwid yang benar. Kemudian ditadabburi, dibaca lagi tafsirnya. Setelah itu diamalkan. Baru setelah kita amalkan, boleh kita hafalkan. Masya Allah ya. Kemudian ada juga yang paling afdal dari nawafil. Di antaranya adalah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hatinya maupun lisannya. Subhanallah. Dan subhanallah, Bu, ini adalah perkara yang menurut saya mudah untuk dilakukan oleh seorang wanita muslimah, apalagi ibu-ibu. Ya, subhanallah. Lisannya tidak pernah kering dari berzikir kepada Allah. Ibu-ibu sambil menunggu bisa baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ibu-ibu kalau masih punya anak bayi sambil menyusui bisa baca la haula wala quwata illa billah. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, karena ia mengingat Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Subhanallah. Dan tidaklah Allah menjadikan hamba-hambanya bisa berzikir kecuali Allah berikan taufik. Maka dari itu banyak kita berbanyak doa tadi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Atau doa yang pernah saya ajarkan di sini, apa doanya? Allahumma
habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Sudah kan Bu? Coba dicek ulang. Saya sudah beri di sini. Sudah ditulis dulu di papan tulis. Maka keinget. Waj'alna minar rasyidin itu jadikanlah hamba orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Siapa yang sudah hafal doa ini? Diulangi. Tapi diamalin ya. Ya. Karena ini biar kita itu dapat petunjuk dari Allah. Apa doanya? Allahumma. Allahumma lagi. Apa Allahumma artinya, Bu? Pintar. Habib, mau pakai na atau pakai ya? Na itu kami, ya itu saya. Ilain aja. Allahumma habib ilainal iman. Wah, ini Masya Allah, cinta lagi nih. Allahumma ya Allah habib ilainal iman. Habib ilainal iman. Jadikanlah kami semua orang-orang yang mencintai keimanan. Masya Allah. Iman tuh gak bisa dibeli dengan harta, Bu. Ya, iman tuh pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Wa zayyinhu, hu-nya itu ke iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Qulub itu jamak dari qalbun. Qulub itu hati-hati, bukan hati-hati di jalan, tapi hati-hati kami. Wa zayyinhu, dan jadikanlah keimanan itu hiasan di hati-hati kami. Wa zayyinhu fi qulubina. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Sampun. Wa karrih, pakai ha. Wa karrih, dari kata karoha. Apa itu karoha? Membenci. Lawan dari habbaba. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, pakai sad dari kata ma'siyah. Wal isyan. Ampun. Wa karrih, karrih, dan jadikanlah hamba atau kami membenci al-kufra. Apa itu al-kufra? Kekufuran. Wal fusuqa, apa itu fusuqa? Kefasikan. Wal isyan, apa itu isyan? Kemaksiatan. Jadi kita tubuh, kalau orang sudah diberikan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada kemaksiatan di depannya, itu dia benci. Ya Allah, saya benci banget ini maksiat. Bukan benci kepada orang yang bermaksiatnya, tapi kepada maksiat yang dia lakukan. Beda ya Bu ya. Kalau ada orang bermaksiat, jangan dinyinyirin Bu, tapi didoakan. Yang kita benci itu perbuatannya, bukan orangnya. Bisa ini ya, bisa dipahami. Sama, ada orang kafir, ada orang kafir. Apa yang kita benci? Perbuatan dia kufur kepada Allah. Ya. Dan juga ada orang fasik, maka yang kita benci adalah perbuatan fasiknya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, waj'alna minar rasyidin. Waj'alna, dan jadikanlah kami. Pakai jim, tulisannya wawu alif, ada alifnya. Tulisannya begitu, tapi alifnya nanti nggak kebaca. Waj'alna, ya. Sudah Bu? Jadi memang kaidahnya begitu, wawu terus ada alif, baru jim. Alif dan jim nggak bisa disambung. Nih saya kasih bocorannya. Ada huruf Bu yang mana nggak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Itu hanya hurufnya zur, dawud, 6. Zur, dawud. Zai, ro, dal, alif, waw, zal. Itu nggak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Tapi gimana mau disambung-sambung? Salah nulisnya. Zur, dawud. Ini adalah huruf, 6 huruf yang nggak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Dari mana itu? Dari kaidah.
Sudah? Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami orang-orang yang Engkau beri petunjuk, termasuk petunjuk sunnah. Subhanallah. Sampun Bu? Alhamdulillah. Baik. Nah, kalau orang-orang sudah, hamba Allah sudah diberikan petunjuk sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia melaksanakannya dengan penuh riang gembira, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka faida hatta uhibba. Maka orang ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu akbar. Hingga aku mencintainya. Bu, siapa sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Siapa? Saya pernah nih menyebutkan ini. Kata Rasulullah SAW, dia adalah sahabat yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Siapa Bu? Ali bin Abi Thalib. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini Bu, subhanallah, adalah seorang sahabat yang mana Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah, diberitahu oleh Allah bahwa Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang benar-benar mencintai Allah dengan tulus, dengan jujur, dan Allah pun mencintainya. Masalahnya kan kita, pertanyaan untuk kita berusaha mencintai Allah, tapi apakah Allah mencintai kita? Belum tentu. Jadi sekali lagi ya, tebak-tebakan. Siapa yang mencintai Allah dan Allah pun mencintainya? Siapa ibu-ibu? Ali bin Abi Thalib. Jangan salah Ali bin Abdul Muthalib. Nah, nanti salah jawabannya. Ali bin Abi Thalib. Baik. Nah, kalau misalnya sudah dia mencintai Allah dan Allah pun mencintainya, artinya subhanallah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan faida ahbabtu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saya mencintai seorang hamba, subhanallah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Subhanallah. Maka Allah akan tunjukkan tuh kepada diri hamba tersebut untuk mendengarkan sesuatu yang Allah ridhoi saja. Subhanallah. Allah akan menjauhkan dari seorang hamba itu musik hingar-bingar, musik-musik. Subhanallah. Ini tuh rizki Bu. Ketika ibu-ibu tuh datang kemari, yang ibu-ibu dapatkan adalah kajian-kajian, tausiah-tausiah. Ibu di rumah yang ibu dapatkan adalah bacaan-bacaan murattal. Itu rizki dari Allah. Bisa jadi Allah mencintai ibu-ibu dan Allah jaga pendengaran kita dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga pendengaran kita, mendengar yang baik-baik saja. Subhanallah. Kemudian di sini dikatakan wa basarahul yubsiru bih. Maksudnya adalah Allah akan berikan petunjuk kepada kita semuanya melihat sesuatu yang Allah ridhoi saja. Kita itu akan dijauhkan terhadap pandangan-pandangan yang bisa merusak iman kita, yang bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah. Contohnya apa Bu? Pandangan apa Bu? Contohnya pandangan apa? Mandang apa sesuatu yang dilarang oleh Allah misalnya? Mandang suaminya orang. Loh, iya kan Bu? Kan kita udah punya suami. Kenapa kok suaminya orang dilarang kita pandang lama-lama? Takutnya nanti setan menggoda. Akhirnya dia berkata, suamiku kok jelek yo, jelek yo. Suaminya fulana kok ganteng gitu ya. Iya kan Bu? Itu yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau ibu misal lagi nyetir atau lagi dalam perjalanan, tiba-tiba lewat artis, ibu-ibu nggak apa-apa, pandangan pertama itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu pandangan kedua. Sudah tahu itu ganteng, karena kita kalau nyetir kan nggak bisa kita tiba-tiba nunduk, ya nanti kita nabrak depan. Yang nggak boleh tuh dia sudah lewat terus kita ikutin pandangan kedua, itu yang nggak boleh. Ya, jadi pandangan pertama Pak begitu menggoda, selanjutnya dosa menanti Anda. Ya, jadi apa kalau itu pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda gitu ya. Nah ini bukan terserah Anda deh, dosa menanti Anda. Ya, ini nggak boleh ya ibu-ibu, hati-hati. Memandang suami orang itu nggak boleh, kelamaan ya, nggak boleh. Baik, karena itu ada sesuatu yang dilarang. Wa yadahul ladhi yabtishu bih. Subhanallah, Allahu akbar. Allah akan membimbing tangannya untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Ia gunakan tangannya untuk membuka Al-Quran. Ia gunakan tangannya untuk menulis faidah-faidah. Ia gunakan tangannya untuk bersedekah. Ia gunakan tangannya untuk membantu orang lain. Subhanallah. Dan Allah jauhkan dia dari sesuatu yang ia bisa bermaksiat kepada Allah. Contohnya apa? Tangan digunakan untuk bermaksiat Bu. Mencuri. Terus apa lagi?
ngeplakin tetangganya. Nyolek-nyolek siapa Bu? Temennya gitu ya? Atau sesuatu yang dilarang oleh Allah, ngebukin, naudzubillah min dzalik ya. Misal, jewer anak, sama itu juga. Anak kita nggak boleh dijewer-jewer Bu. Ya, subhanallah. Dan ini maksiat kepada Allah. Lah siapa yang memiliki anak ini? Allah, ya kan? Kenapa kita jewer-jewer? Ya, padahal tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian selanjutnya warijlahul lati yamshi biha. Subhanallah. Allah tuh bimbing orang-orang yang Allah cintai itu Bu. Seorang hamba kalau dicintai oleh Allah, Allah tuh tunjukkan kakinya tuh ngarah kemana. Nih contohnya nih, ibu-ibu hari ini jam ini, hari apa ini? Hari Selasa ya, jam 9 tadi Allah giring setengah 9 ke Masjid Mutiin. Artinya Allah sedang mencintai ibu-ibu. Bisa saja kaki ibu digerakkan bukan ke Mutiin, udah lewat ke Mutiin, tapi bablas ke Ambarukmo Plaza misal. Alasannya ngapain? Cuci mata gitu ya misal. Padahal di sana banyak aurat-aurat yang terlihat. Jadi bersyukur kepada alhamdulillah saya digiringnya oleh Allah tuh kakinya masuk ke majlis ilmu, masuk ke masjid, masuk ke tempat-tempat yang Allah ridhai. Itu artinya Allah sedang mencintai ibu. Subhanallah. Baik. Atau misalnya ibu-ibu kakinya digerakkan untuk silaturahmi, menengok orang tua, menengok saudara. Itu juga adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan subhanallah ini Bu, kalau sudah jadi walinya Allah tuh bonusnya banyak nggak tadi? Apa bonusnya? Coba dihitung. Bonusnya apa tadi? Dijaga pendengarannya, dijaga matanya, dijaga tangannya, dijaga kakinya. Berarti sudah ada berapa? Sudah 4. Kemudian dia diberikan lagi, subhanallah, bonus lagi. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Allahu akbar. Jika dia meminta kepadaku, kalau hamba ini berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, maka Allah akan beri. Subhanallah. Ada nggak Bu harapan-harapan yang ibu tuh berdoa terus Allah ijabah di dunia? Ada? Ada. Jadi kalau Allah ijabah doa ibu, artinya itu adalah pemberian dari Allah. Tapi kalau Allah belum ijabah doa ibu, jangan berputus asa, terus minta sama Allah. Ya, karena kata Imam Ibnul Qayyim yang namanya berdoa, meminta kepada Allah tuh nggak rugi. Kita itu akan diberikan 3. Kalau nggak diijabah di dunia, maka doa kita disimpankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diperlihatkan nanti di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita meminta kepada Allah belum ijabah, maka kemungkinan yang ketiga kata Imam Ibnul Qayyim adalah Allah menjauhkan seseorang dari mara bahaya. Subhanallah. Rugi mboten Bu berdoa Bu? Mboten. Bahkan Nabi Zakaria itu, ya Allah, kita tuh nggak ada apa-apanya sama Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria itu berdoa sama Allah minta anak Bu dari usia beliau 70 sampai 90 tahun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria tuh berdoa kepada Allah itu tidak berputus asa, terus saja berhusnudzon sama Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya apa yang Allah beri kepada kita hari ini itu adalah yang terbaik untuk kita. Ibu minta mobil belum Allah kasih, jangan bersuudzon sama Allah. Itu ada hikmahnya. Mungkin kalau ibu punya mobil misalnya, mungkin nanti jadi sombong, nggak bisa bayar pajaknya, nggak bisa beli bannya, ya kan? Kalau servis mobil mahal, itu kan hikmahnya. Jadi berarti apa? Berarti ada hikmahnya di balik itu semua. Ya wis, yang harus kita lakukan apa Bu? Nerimo gitu ya, apa namanya? Legowo. Apapun yang Allah berikan kepada kita ini adalah yang terbaik. Wala ini sta'ada nih terakhir ini ya. Subhanallah. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, ada doa-doa itu Bu, yang itu kita minta perlindungan kepada Allah ya. Maka Allah akan berikan. Contoh, misalnya apa? Kita berlindung dari apa Bu? Yo, contohnya apa? Dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Terus apa lagi? Dari syaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus apa lagi? Sisa kubur. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabr ya wa adabil qabr. Allahumma inni dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika min adabi
jahannam. Terus apa lagi? Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya, min syarri nafsi wa syarri ma. Allahumma, ini ada doa dzikir pagi ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri anfusina wa min syarri sayyiatina ya. Itu ya. Ada lagi. Kita minta nih Bu, banyak doa ini nih di hari dimana penuh ada penyakit-penyakit yang mungkin penyakit-penyakit itu yang apa ya istilahnya mematikan ya. Baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min apa? Minal baras wal judam wa junun wa min sayyi'il asqam. Nah ini baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judam. Junun dulu baru judam. Allahumma inni a'udzubika minal baras. Baras itu penyakit kulit, yaitu baras. Yang mana penyakit kulit itu mungkin apa bedanya sama lupus ya Bu? Kudis gitu ya. Minal barasi wal jununi. Junun itu stres. Ya kita berlindung kepada Allah dari gila Bu. Karena zaman sekarang semakin banyak orang gila. Nas'alullah as-salamah. Masih muda-muda banyak yang gila. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judam. Apa itu judam? Ada yang tahu nggak judam? Saya lupa apa arti judam. Ada yang mengatakan judam itu penyakit-penyakit yang dia mematikan ya. Wa min sayyi'il asqam, dan penyakit-penyakit yang termasuk kemarin Covid itu kita diperintahkan untuk memperbanyak baca doa ini. Kemudian kita berlindung juga ibu-ibu, ada doa Rasulullah SAW ini penting banget. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau dari hilangnya nikmat. Nah, jadi banyak sekali Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan perlindungannya. Rawahul Bukhari. Nah ini penting juga. Jadi hadis ini Bu hanya diriwayatkan rawahul Bukhari oleh Imam Bukhari tanpa Muslim. Tapi ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Berarti hadis ini kuat ya. Jadi subhanallah para ulama zaman dahulu itu mereka itu benar-benar berjuang untuk menelaah sebuah hadis. Apakah hadis-hadisnya yang terdapat di dalam kitab-kitab para ulama itu sahih atau tidak. Dan termasuk yang meneliti hadis-hadis Rasulullah adalah Syekh Albani rahimahullahu taala. Murid-murid beliau saat ini ada di sini Bu. Ada di Indonesia, kemarin di Jogja. Masya Allah, ada yang ikut daurahnya beliau mendengarkan. Ya Masya Allah, di Jogja ada. Sama di Magelang. Ya Masya Allah. Semoga ibu-ibu bisa mengambil faidah yang banyak dari murid-muridnya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik. Alhamdulillah telah selesai kajian kita di pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita petunjuk. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan. Jikalau ada yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.